Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikmatun Tamamah. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas mata kuliah logika tentang term dan logical fallacy. Pada tugas kali ini akan membahas dua topik utama. Yang pertama, jenis-jenis term dalam ilmu logika, dan kedua, bentuk-bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Dan bagaimana cara menghindarinya? Mari kita bahas jenis-jenis term. Dalam ilmu logika, term merupakan unsur terkecil dari suatu prosesi yang memiliki makna. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Berikut adalah penjelasan dari 3 jenis term. Jenis term yang pertama yaitu term singular dan term general. Term singular adalah term yang menunjuk pada satu objek atau individu tertentu. Term ini bersifat spesifik dan mengacu pada entitas tunggal. Contoh term singular adalah Gunung Semeru, Presiden Prabowo, dan Kota Jakarta. Berikutnya ada term general. Term general adalah term yang menunjuk pada sekelompok objek atau individu yang sejenis. Term ini mengacu pada entitas tunggal, melainkan pada kelas atau kelompok. Contoh dari term general, manusia, komputer, negara. Jenis term yang kedua yaitu term konkret dan term abstrak. Term konkret adalah term yang menunjuk pada benda-benda atau entitas yang dapat dirasakan oleh panca indera. Contoh term konkret, buku, pohon, air. Term abstrak adalah term yang menunjuk pada sifat, kualitas, atau kondisi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera. Contoh dari term abstrak adalah keadilan, kebahagiaan, kecerdasan. Kemudian jenis term yang ketiga adalah term positif dan term negatif. Term positif adalah term yang menunjukkan adanya suatu sifat atau keberadaan suatu tanpa penolakan. Contoh term positif, jujur, pandai, sehat. Berikutnya ada term negatif. Term negatif adalah term yang menunjukkan tidak adanya sifat atau penolakan terhadap sesuatu keberadaan. Biasanya ditandai dengan awalan seperti tidak, bukan, atau no. Contoh term negatif, tidak jujur, bukan manusia, non-aktif. Kemudian logical fallacy dan cara menghindarinya. Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran atau argumen yang tampak benar pada pandangan pertama, namun sebenarnya mengandung kekeliruan logis. Beberapa bentuk logical fallacy ada ad hominem atau menyerang pribadi. Kesalahan logika ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter, motif, atau sifat lain dari orang yang berargumen, bukan dari argumennya. Contohnya, jangan percaya teori ekonomi yang dia sampaikan, dia kan orang yang sering terlambat membayar hutang. Bentuk logical fallacy yang kedua ada slippery slope atau lereng licin. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang berasumsi bahwa satu peristiwa kecil akan memicu rangkaian peristiwa yang lebih besar tanpa memberikan bukti yang memadai. Contohnya, jika kita mengizinkan siswa tidak memakai seragam pada hari Jumat, berikutnya mereka akan menuntut untuk tidak memakai seragam setiap harinya. Lalu, mereka akan menolak semua peraturan yang ada di sekolah, dan akhirnya sistem pendidikan di sekolah akan hancur. Kemudian, bentuk logical fallacy yang ketiga ada hasty generalization atau generalisasi terburu-buru. Kesalahan ini terjadi ketika kesimpulan diambil berdasarkan sampel yang terlalu kecil atau tidak representatif. Contohnya, 3 orang mahasiswa jurusan ilmu komunikasi yang saya temui sangat pandai public speaking. Jadi semua mahasiswa jurusan ilmu komunikasi pasti pandai public speaking. Bentuk logical fallacy yang keempat adalah false dilemma atau dilema palsu. Nah, kesalahan ini terjadi ketika argumen hanya memberikan 2 pilihan, padahal sebenarnya masih ada banyak alternatif lain. Contohnya, kamu harus setuju dengan pendapat saya, atau
kamu termasuk orang yang bodoh. Kemudian, bagaimana sih cara menghindari logical fallacy? Untuk menghindarinya, maka kita harus kembangkan pemikiran kritis, biasakan untuk mempertanyakan asumsi dasar dalam setiap argumen, termasuk argumen kita sendiri. Kemudian, perluas pengetahuan tentang berbagai jenis logical fallacy. Semakin kita mengenal berbagai bentuk sesat pikir, semakin mudah kita untuk mengidentifikasinya. Kemudian periksa bukti dan sumber informasi, selalu memverifikasi kebenaran informasi yang menjadi dasar argumen. Kemudian terbuka terhadap kritik dan koreksi. Jadilah rendah hati untuk mengakui kesalahan, penalaran, dan bersedia memperbaiki diri. Demikian penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis term dan logical fallacy. Dengan memahami berbagai jenis term, kita dapat menggunakan bahasa dengan lebih tepat dalam berargumen. Sedangkan dengan mengenal berbagai bentuk sesat pikir, kita dapat meningkatkan kualitas penalaran kita serta terhindar dari kesimpulan yang keliru. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.